Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saat ini kita masih dapat diperkenankan untuk berjumpa kembali bersama Padepokan Lulau Nusa ini. Seperti biasa sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga para sedulur semuanya saat ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga semoga dimudahkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang berkah di dunia wal akhirah, dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, bimbingan, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kami akan mempersembahkan sebuah konten ya. Semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya. Tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten ini masih berkaitan dengan fenomena-fenomena yang saat ini sedang terjadi. Saat ini mungkin kita telah ketahui bersama ya, terjadi gempa berturut-turut ya. Pada hari Kamis terjadi gempa di Banyuwangi, kemudian di Situbondo, bahkan sebelumnya di Banyumas, dan sekarang terjadi gempa di Lampung. Ya, mungkin para sedulur sudah mengetahuinya melalui media massa. Bahkan BMKG ya memperkirakan akan terjadi gempa raksasa dan akan mengakibatkan namanya megatrust. Maka dengan demikian kami akan mencoba mengungkap fenomena yang saat ini terjadi. Tentunya dengan cara mediumisasi, kita melihat dari sudut pandang gaib. Ada apa dengan semua? Namun seperti biasa kami perlu mengingatkan kembali kepada para seluruh semuanya, informasi-informasi yang disampaikan oleh makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Dan kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja ini sebagai pelajaran, gambaran, atau hiburan yang tujuannya untuk mengambil hikmah kebaikan di dalamnya, untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja lakukan mediumisasi. Mohon doanya pada para seluruh semua ya, semoga mediumisasi ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal sampai akhir, sehingga kami mempersembahkan yang terbaik buat para sedulur semuanya. Baiklah, kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang mulia kalian, ya Allah, sang yang berjenjang membentengi diri saya, menyediakan tempat ini dengan cahaya tidak dapat terkebut dan tidak dapat. Apabila musuh atau penyerang tidak dapat. Semua yang tidak diberikan Allah. Apabila yang berkandil untuk campur dalam mediumisasi itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin sang yang percaya, saya minta untuk dihadirkan makhluk gaib yang bisa menjelaskan dan menceritakan serta mengetahui tentang terjadinya fenomena gempa saat ini. Gempa yang berturut-turut baik dari Banyuwangi, Situbondo sampai Lampung. Saya minta yang asli berapapun nanti bisa dapat.
masuk ke dalam jasad saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Kalau boleh tahu punya nama Mbah? Saya sering disebut dengan nama Romo. Romo. Berarti orang Jawa ini ya? Ya, saya adalah salah satu leluhur di tanah Jawa. Mohon maaf ya, kalau belum tahu siapa yang memuslimkan. Alhamdulillah saya sudah dimuslimkan oleh beliau, Sang Yang Nur Cahaya Ningdewa. Sudah lama itu? Beberapa tahun yang lalu. Ya, mohon maaf. Kalau boleh saya protek dulu ya. Silakan. Ya, mohon maaf ya. Kalau boleh tahu, yang ini tugasnya apa ya? Saya menjaga tatanan di tanah Jawa. Ini tadi ceritanya gimana yang bisa tertarik ke sini? Saya sedang menjalankan tugas. Terus? Ada sosok yang menghampiri saya untuk bisa hadir ke tempat ini, untuk menceritakan kebenaran yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang hendak ditanyakan. Oh ya, mohon maaf, ini kan beberapa hari yang lalu sampai kemarin itu banyak fenomena alam yang terjadi khususnya di Jawa sampai Sumatera ya itu. Di Jawa Timur itu terjadi gempa, terus merembet-rembet akhirnya sampai ke Lampung. Itu apa itu hubungannya? Ada hubungannya ya? Dan itu pertanda apa itu, tolong diceritakan. Memang itu saling berhubung. Karena sudah saatnya tanah Jawa ini melakukan pembersihan secara massal. Saya sebagai leluhur di tanah Jawa ini merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi apa boleh buat, hal ini harus terjadi untuk membentuk
tatanan yang baru agar tanah Jawa ini dan sekitarnya kembali kepada hal yang semestinya, pada keaslian dan kemurnian. Kalian pun telah mengetahui pada kehidupan kamu, gonjang ganjing terjadi di mana-mana. Kebenaran sudah tidak lagi menjadi pegangan. Penuh dengan kemunafikan. Maka perlu adanya tatanan yang baru, dikembalikan sebagaimana asal. Semua harus terjadi. Karena sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Semua sudah serba kacau balau. Tidak ada lagi kebenaran sejati. Semua kebenaran yang saat ini terjadi hanya penuh dengan tipu muslihat belaka. Maka kami saat ini sedang bekerja untuk proses membuat suatu tatanan kehidupan yang baru. Baik dari sisi manusia ataupun keadaan alam saat ini, semua harus terjadi perubahan. Jadi semuanya harus dihancurkan dulu ya. Seperti itu. Akan terjadi perubahan yang total. Semua harus dirubah secara total. Maka perlu adanya pembersihan di mana-mana. Walaupun kami berat untuk melakukan hal ini, tapi ini harus dilakukan. Karena ini sudah saatnya. Sudah saatnya terjadi. Berarti akan ada bencana yang lebih besar lagi ya. Ya, seperti itu. Mungkin akan terjadi pemusnahan secara massal, pemusnahan secara besar-besar, bukan hanya di tanah Jawa ini, tapi di atas muka bumi. Itu yang dimaksud pemusnahan yang besar-besaran itu, apakah juga manusianya juga? Ya, meliputi semua.
baik alam ataupun manusia, semua harus dirubah, dikembalikan pada posisinya masing-masing, agar alam ini kembali tercipta sebagaimana semestinya, sesuai apa yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Lalu seperti apa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah itu? Yang memiliki kesadaran tinggi terhadap sesama dan alam semesta, yang mau berbagi, memelihara serta melestarikan keadaan seluruh alam semesta, antara diri dan alam ini menyatu, sehingga tidak ada jurang pemisah apapun antara manusia dengan alam semesta, sehingga terciptalah suatu bentuk kehidupan yang didambakan penuh rasa welas asih, tanggung jawab terhadap sesama dan alam semesta, antara satu dengan yang lainnya, bahu-membahu, saling memberikan pertolongan, baik terhadap sesama manusia ataupun terhadap alam semesta, sehingga terciptalah satu bentuk kemurnian yang didambakan oleh setiap para leluhur di Nusantara. Maka pengembalian itu mesti terjadi agar terwujudnya cita-cita dari para leluhur tanah Jawa. Hidup penuh dengan keharmonisan, ketentraman, dan kemakmuran. Bahkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa yang mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Apakah yang dimaksud Eyang itu zaman itu sudah dipimpin oleh beliau Imam Mahdi? Proses kedepannya seperti ini. Tentu ada yang memimpin dari kita semua, dan pemimpin itu adalah utusan dari Sang Maha Pencipta sendiri. Maka bersiaplah kalian untuk menyongsong semua ini, dengan berbagai macam bencana dan musibah. Ya kalau boleh saya tahu Eyang, itu bencana-bencana musibah itu termasuk ujian ataukah apa itu?
itu adalah suatu bentuk pembersihan. Pembersihan. Untuk seluruh alam semesta. Dan sekaligus ujian bagi manusia-manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Untuk meneguhkan kekuatan hati kepada Sang Maha Pencipta. Kalau menurut pandangan Eyang ini, dengan segala musibah itu, bagaimana itu orang-orang yang kena musibah itu? Semua terjadi karena takdir dari Sang Maha Pencipta. Kami hanya mampu berdoa dan mengarahkan saja. Dan kami menjalankan perintah itu pun atas dasar dari Sang Maha Pencipta. Kami juga tidak bisa berbuat apa. Tapi kami yakin apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta itu adalah yang terbaik. Walaupun berat, kami akan lakukan. Karena semata-mata semua itu untuk kita semua. Lalu dengan segala fenomena itu, musibah itu, orang-orang yang kena musibah itu apakah sadar mereka itu ya? Sebagian besar dari mereka, setelah kami pantau, banyak yang tidak menyadar akan hal ini. Dan itu sangat memprihatinkan sekali. Kami hanya merasa iba saja. Kenapa masih saja belum banyak yang menyadari akan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini? Mereka menganggapnya hanya hal yang biasa itu ya, yang Mereka hanya mementingkan kehidupannya sendiri. Takut terhadap kekurangan duniawi saja. Sehingga mereka banyak yang melupakan arti sejati dari sebuah kejadian. Yang padahal hakikatnya kejadian yang ditimpakan ini oleh Sang Maha Pencipta untuk menyadarkan umat manusia semua. Tapi mereka banyak yang tidak menyadari sampai saat ini. Sampai saat ini. Inilah yang membuat kami sangat prihatin. ya mungkin yang ada ini saran-saran atau mungkin ada yang mau diceritakan lagi. Baiklah, saya akan memberikan pesan. Ya, Segera kalian menyadari semua dengan kesadaran yang penuh. Semuanya didatangkan adalah untuk menyadarkan kalian semua. Bahkan ke depannya, jika kalian semua masih tidak mau menyadari apa
apa yang terjadi saat ini akan datang yang lebih besar lagi. Sudah saatnya tatanan ini harus dirubah dan dikembalikan kepada asal, pada keaslian. Hidup sebagaimana mesti. Segeralah kalian untuk menyadari semua. Kembalilah kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kalian dan semua. Segeralah kalian mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Sesungguhnya kami mendatangkan bencana dan musibah ini bertujuan untuk menyadarkan kalian semua, agar kalian itu tidak terlena, terbuai dengan manisnya hidup di dunia nyata ini yang sifatnya hanya sementara. Maka segeralah kalian kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Apa yang kalian kejar saat ini itu hanyalah fata morgana, tipu daya semata untuk melupakan kalian semua. Semoga dengan bencana dan musibah yang terjadi dan yang akan terjadi ini dapat menyadarkan kalian semua dan kembali kepada Sang Maha Pencipta dengan seutuhnya. Penuh dengan kesadaran. Hanya kesadaran yang timbul dari dirilah yang akan mengembalikan kalian semua kepada Sang Maha Pencipta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami. Terima kasih yang atas sarannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya juga buat diri saya pribadi. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila kami telah mengganggu yang sedang tugas tadi. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat buat semuanya, bisa mengambil pelajaran apa yang sampaikan tadi. Terima kasih sebelumnya ya. Sama-sama. Semoga kita semua tersadar dan kejadian-kejadian saat ini. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan kembali untuk melakukan itu. Selamat bertugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barusan kami telah melakukan mediumisasi ya, terkait fenomena-fenomena yang saat ini terjadi, yaitu gempa berturut-turut ya, dari mulai Jawa Timur sampai Lampung ya. Ternyata setelah dilakukan mediumisasi, gempa tersebut bertujuan untuk menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang disampaikan tadi.
Jadi semua kejadian itu pasti ada hikmah, dan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bencana atau musibah itu akan menjadi anugerah atau sebaliknya? Tergantung kepada kita sendiri, tergantung pada kesadaran kita sendiri. Semoga dengan adanya konten ini ya, nilai keimanan dan ketakwaan kita menjadi bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya musibah dan bencana yang terjadi saat ini adalah untuk menyadarkan kita semua agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sedulur ya, apa yang kami persembahkan ya cukupkan sekian. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.